Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Rizky Fadila STMN selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Perkenalkan, nama saya Indonesia Putri dengan NPM 243510 Video ini merupakan laporan presentasi mengenai buku pemrograman web, yaitu materinya web performance. Ini merupakan hasil belajar mandiri saya mengenai materi ini untuk pertemuan yang ke-14. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membangun sistem yang aman dan fungsional. Namun berdasarkan instruksi tugas mandiri, di sini kita dapat membedah terlebih dahulu capaian pembelajaran mengenai bab yang ke-13 ini. Nah, yang pertama yaitu mengevaluasi trade-off antara strategi client-side rendering, server-side rendering, dan static-side generation. Yang kedua, mengaudit performa aplikasi menggunakan metrik core web vital dan mengidentifikasi hambatan utama UX. Dan ketiga, menerapkan teknik kode splitting dan tree shaking untuk memangkas ukuran bundle JavaScript secara drastis. Yang keempat, merancang strategi caching berlapis mulai dari browser cache hingga CDN untuk meminimalkan latensi jaringan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan aset multimedia yaitu dari gambar dan font menggunakan format next-gen dan teknik pembuatan cerdasnya yaitu lazy loading. Oke. Di sini bisa kita lihat the need for speed, yaitu mengapa performa itu termasuk ke dalam vital. Nah, kecepatan web ini bukan sekedar soal estetika, melainkan metrik bisnis yang krusial, yaitu ada yang namanya hukum 3 detik. Nah, riset Google menunjukkan bahwa 53% pengguna seluler akan meninggalkan situs web atau bounce jika halaman membutuhkan waktu lebih dari 3 detik untuk dimuat. Yang kedua, dampak SEO, yaitu mesin pencarinya. Nah, di Google secara resmi menggunakan performa web sebagai faktor penentu peringkat, yaitu peringkat 1 versus peringkat 10 di halaman pencarian. Nah, web yang lambat di Google tadi ini akan dihukum dan disembunyikan dari pengguna. Yang ketiga, efisiensi bandwidth dan baterai. Nah, Google tadi ini mengirimkan kode berukuran 5 MB ke HP pengguna tidak hanya memakan kuota saja, melainkan itu dapat memaksa CPU atau RAM bekerja keras yang menyebabkan baterai HP cepat panas dan terkuras. Itu. Nah, kenapa gitu? Mengapa demikian? Nah, tadi setelah yang telah saya pelajari bahwa saya menemukan faktor menarik tentang hukum 3 detik tadi ini. Nah, riset Google menunjukkan bahwa 53% pengguna setelah tadi ini akan meninggalkan situs webnya jika membutuhkan waktu lebih dari 3 detik. Artinya, kecepatan tadi ini bukan lagi sekedar bonus atau estetika, melainkan fitur utama yang menentukan apakah bisnis kita akan bertahan atau ditinggalkan oleh pengguna tadi. Lanjut ke Core Web Vital. Nah, di sini bisa kita lihat ya, raport resmi dari Google. Untuk mengukur performa secara objektif, industri sepakat menggunakan 3 metrik ini. Tadi kan sebelumnya kita mempelajari bahwa Google tadi ini telah menciptakan standar pengukuran objektif yang disebut Core Web Vital. Nah, ini adalah rapor resmi kesehatan sebuah website. Ada metrik utama yang tadi, yaitu ada LCP atau Longer Contactful Paint. Nah, ini merupakan untuk mengukur kecepatan pembuatan berapa lama waktu yang dibutuhkan browser untuk merender elemen visual terbesar di layarnya. Bisa berupa gambar banner atau blok teks raksasa. Nah, target kita tadi ini yaitu bisa bersekitaran dengan 2,5 detik. Kedua, ada in-IP atau Interaction to Next Pain, bisa juga disebut dengan First Input Delay. Nah,
Ini merupakan metrik yang baru yang menggantikan VID. Fokusnya adalah responsivitas. Karena ketika seperti ini, ketika kita rekan-rekan sekalian, jika mengklik tombol menu di HP tapi tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik, nah itu adalah contoh INP yang buruk. Nah, seharusnya target itu harus di bawah 200 milidetik, 255 detik. Nah, ini merupakan tentang seberapa cepat browser tadi ini memberikan umpan balik visualnya, feedbacknya setelah pengguna berinteraksi, yaitu dengan mengklik tombol di menu tadi. Ketiga, ada CLS atau Cumulative Layout Shift. Nah, ini adalah sebuah yaitu dia tuh digunakan untuk mengukur stabilitas visual. Nah, untuk mengukur stabilitas visual, ini adalah masalah yang paling menyebalkan. Kenapa? Karena saat kita mengklik tombol batal, misalnya di Google gitu, nah tiba-tiba ada iklan nih, tiba-tiba ada iklan yang muncul, dia menggeser tombol itu ke bawah. Nah, sehingga kita malah mengklik tombol belinya. Pernah tuh, mau di Google, mau di Shopcut, mau di aplikasi lain yang dia tuh berbayar, pasti dia tuh ada iklannya. Dimana ketika kita ingin mengklik tombol silangnya, tiba-tiba kita malah tiba-tiba layar tadi itu menampilkan iklan tadi itu, berandanya seperti itu. Nah, sehingga kita bagaimana? Nah, lalu skor CLS yang baik tadi ini harus di bawah 0,1. Website yang stabil menunjukkan profesionalitas sebagai pengembang. Lanjut, revolusi rendering. Selanjutnya kita akan mendalami aspek arsitekturnya, atau saya harus saya belajar yang bagaimana kita menyajikan yang namanya HTML kepada pengguna. Nah, ada 3 strategi besar yang saya temukan perbedaannya secara radikal. Pertama ada CSR, yaitu Client Side Rendering. Nah, ini merupakan cara standar dalam mereact atau view-nya. Nah, server tadi ini hanya mengirim HTML kosong dan bundle JavaScript raksasa. Browser pengguna harus merakit komponen menjadi UI-nya. Nah, tadi setelah kita mengirim HTML kosong ke bundle JavaScript raksasa, HP tadi ini, browser yang ada di HP harus merakit komponen menjadi UI, menjadi tampilan gitu. Efeknya jika kita menggunakan CSR ini apa? Yaitu dapat memperambatkan di awal. Jadi itu LCP-nya menjadi buruk. Sedangkan SEO-nya juga buruk karena buat Google tadi ini melihat halaman kosong, tapi interaksi selanjutnya sangat cepat. Selanjutnya yang kedua ada SSR, yaitu Server Side Rendering. Nah, halaman dirakit di server secara real time setiap ada yang berkunjung, lalu dikirim dalam bentuk HTML penuh ke browser. Efeknya seperti apa? Efeknya yaitu SEO-nya sangat baik, LCP cepat dan tanpa membebani CPU server. Yang ketiga ada SSG, yaitu Static Site Generation, sang juara kecepatan. Nah, ini merupakan yang paling terbaik daripada yang lainnya seperti CSR dan SSR. Nah, di SSG tadi ini kita dapat merakit halaman hanya satu kali proses. Nah, server hanya menyajikan file statisnya. Efeknya apa? Efeknya itu kecepatannya itu absolut, cocok untuk blog, dokumentasi atau katalog produk yang jarang berubah. Satu ada kode splitting atau lazy loading. Nah, bagaimana jika aplikasi web kita sudah terlanjur sangat besar, bagaimana kita cara memperbaikinya gitu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah bundlernya itu seperti Webpack atau File. Itu akan membungkus seluruh kode aplikasi menjadi satu file raksasa. Misalnya, ini misalnya bundle.js sebesar 2 MB, berukuran 2 MB. Lalu ada kode splitting, yaitu memecah kargo. Nah, ini merupakan teknik pemecah kode besar tadi ini menjadi paket-paket kecil, menjadi kode tadi ini menjadi sub kode. Satu ada lazy loading. Nah, lazy loading ini bisa disebut dengan muat sesuai kebutuhan. Artinya, jangan membuat kode untuk halaman dashboard admin jika pengguna baru berada di halaman login. Caranya,
ketika kita ingin mengunduh komponen secara asinkron, hanya ketika komponen tersebut mau ditampilkan di layar. Jadi kalau misalnya tidak usah diunduh seperti itu. Hasilnya, waktu muat awal turun drastis dari 4 detik menjadi 0,5 detik. Jadi kan loading itu lebih cepat daripada sebelumnya. Selanjutnya ada eksekusi aset visual. Nah, gambar itu dapat menyumbang lebih dari 60% total ukuran dari rata-rata halaman webnya. Ketika apa? Ketika kita meninggalkan format lama yaitu JPEG dan PNG. Nah, ketika kita menggunakan format next gen seperti WebP atau AVIF yang bisa mengurangi ukuran file ini menjadi 70% tanpa mengurangi ketajaman visualnya. Jadi kayak dikompres tapi dia tetap ketajamannya tetap. Setelah itu ada responsive image menggunakan text picture. Nah, caranya kita jangan mengirim gambar 4K untuk monitor desktop kepada pengguna yang membuka web lewat HP. Sediakan beberapa ukuran dan biarkan browser memilih yang paling pas. Kenapa? Ketika kita mengirim 4K tadi ini kepada browser lewat HP, itu akan mengalami namanya loading terlalu lama gitu. Jadi kita harus menyediakan beberapa ukuran dari browser, beberapa ukuran, maka browser tadi ini yang akan memilih yang pas untuk apa yang dibutuhkan seperti itu. Satu ada void dan float pada font. Nah, kita jangan membiarkan teks tadi ini menghilang sampai menunggu font khusus custom font selesai diunduh atau void. Nah, void artinya selesai diunduh. Nah, gunakan CSS font display swipe agar browser tadi ini menampilkan teks dengan font standar seperti Arial terlebih dahulu, standar. Lalu menunggukannya ketika font sudah siap atau font keluar gitu. Nah, masuk ke bagian teknis yang lebih dalam, saya mencoba membedah ke teknik kode splitting dan lazy loading tadi ya. Nah, di sini ada peran itu nih caching dan CDN itu Context Delivery Network. Nah, di sini saya menyadari bahwa kecepatan cahaya tadi ini memiliki batas. Jika server kita ada di Swiss, pengguna pengguna di Indonesia tadi ini akan merasakan jeda karena jarak fisik kabel fiber optik tadi ini dengan CDN harus kita salin ke ribuan server di seluruh dunia. Jadi pengguna di Indonesia akan mengambil data dari server di Jakarta atau di Singapura. Nah, ini dapat memangkas ping dari 250 milisecond menjadi hanya belasan milidetik. Nah, langkah terakhir di level server itu ada namanya minification dan kompresi, yaitu dengan Brotli dan zip. Minification adalah menghapus semua spasi, tab, komentar, dan menyingkat nama variabel di kode HTML, CSS, JS sebelum dikirim. Nah, jadi kayak sama minification di Brotli tadi ini semua dihapus, semua spasi, tab, komentar itu semua dihapus. Jadi semua kode tadi ini rapat. Nah, kenapa? Karena di komputer itu tidak butuh kode yang rapi, ya, hanya butuh kode yang ringkas, yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, setelah itu ia akan melakukan namanya kompresi server dengan zip atau Brotli. Nah, algoritma zip yang berjalan di tengah server itu sebelum file dikirim melalui jaringan, server akan menzip file tersebut menjadi sangat kecil. Pengurangan itu dengan pengurangan itu hingga 80% dari yang aslinya. Lalu browser akan mengzip kembali secara otomatis dalam hitungan milidetik saja.
Jadi kayak memperkecil lagi gitu. Oke, baik. Bagian yang paling menyentuh hati di sini yaitu kita dapat merenungkan materi ini, bagaimana nilai-nilai Islam tadi ini menyatu dengan prinsip keislaman. Bagaimana nilai-nilai Islam tadi ini berhubungan dengan materi yang saya pelajari ini. Yaitu di sini kita dapat menghindari namanya mubazir atau membuang berlebihan itu efisiensi data. Nah, ketika kita mengira akses 10 MB padahal dibutuhkan hanya 1 MB adalah bentuk pemborosan sumber daya, yaitu dari listrik, kuota, memori. Nah, Allah berfirman bahwa pemboros itu adalah saudara setan. Kode splitting dan magnification adalah wujud memelihara efisiensi. Jadi, selain kita sebagai makhluk sosial, sistem itu juga dilarang untuk mubazir, tidak boleh boros. Lanjut, yang kedua ada menghargai waktu pengguna. Nah, Islam sangat menghargai waktu, yaitu di dalam surah Al-Asr, wal ars innal insana lafil khusr illa alladhi, demi masa. Nah, itu dapat membuat pengguna menunggu loading yang lambat tanpa alasan teknis yang kuat dengan merampas waktu produktif mereka. Nah, website tadi ini dari apa tadi ini cepat dan adalah bentuk adab, empati dan pelayanan prima kepada sesama manusia, yaitu Khadimul Ummah. Terakhir, stabilitas istiqomah atau CLS. Nah, skor CLS itu merupakan salah satu yang baik. Berarti elemen antara muka yang stabil, tidak bergeser dan tak tentu arah. Nah, ini merepresentasikan keimanan kokoh dan jiwa istiqomah, tidak mudah goyah oleh iklan dan gangguan duniawi yang mendadak muncul. Nah, apa selanjutnya? Menuju bab ke-14, mesin jasa sudah terpasang. Aplikasi web kita memiliki arsitektur komponen modern, terhubung ke database melalui API yang aman dan berjalan cepat kilat tanpa lag. Tantangan terakhir saat ini, maka tersebut masih bersarang di dalam localhost laptop Anda. Nah. Oke, cukup sekian. Sebagai kesimpulan dari laporan belajar mandiri saya, nah, format tadi ini bukan sekadar bonus, melainkan fitur utama. Kita mencapainya dengan menjaga metode core vitals tadi, memilih strategi rendering yang cerdas, melakukan diet akses secara ketat dan mendekatkan data melalui CDN tadi. Oke, sebelum saya tutup, saya mohon maaf terlebih dahulu kepada teman-teman, kepada perkataan yang ketika ada perkataan yang salah atau penyampaian saya yang masih kurang dimengerti, saya mohon maaf. Demikian pemaparan hasil belajar mandiri saya mengenai web performance. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sangat terbuka untuk diskusi maupun arahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.